Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel ini. Di video kali ini saya akan mencoba membantu teman-teman yang mungkin kemarin masih belum mengetahui bagaimana cara input realisasi dana desa di aplikasi Omspan. Dan pertanyaannya, apakah untuk input aplikasi Omspan di realisasi dana desa itu bisa menggunakan ataupun bisa melalui HP Android? Nah, maka dari ini dalam video kali ini saya akan memberikan cara mudah bagaimana cara untuk input realisasi dana desa di aplikasi Omspan melalui HP Android. Jadi ini bisa kita sambil lakukan di rumah, di kantor, atau di sela-sela kekosongan waktu tanpa harus membuka laptop, dengan catatan bahwa tentunya handphone kita itu ada paket data internetnya. Baik, teman-teman semuanya, langsung saja. Yang pertama-tama kita harus masuk ke Omspan-nya terlebih dahulu. Jika teman-teman masih belum mengetahui ataupun tidak hafal apa alamat untuk input Omspan-nya, kita langsung saja ketik di Google dengan kata kunci Omspan. Nanti akan muncul langsung alamat di bagian paling atas, spanin.kemenkeu.go.id, langsung kita klik. Nah, untuk kedepannya biar mempermudah kita tidak perlu mengetik ulang alamat dari website Omspan ini, maka kita langsung simpan saja alamat ini di di home screen handphone kita. Jadi nanti tinggal langsung satu kali klik, layaknya kita membuka sebuah aplikasi di handphone. Tinggal klik menu titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih add to home screen. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini, sahabat. Jika kalau kita sudah tambahkan, nanti tampilannya seperti ini. Ada digit, icon digit, langsung kita klik. Nah, kemudian seperti biasa, langsung ketik nama pengguna, user, kabupaten, kemudian password, terus masukkan kode captcha ini. Oke, masuk. Ini bergantung kepada jaringan juga. Kadang-kadang kalau jaringannya lancar, tidak begitu memakan waktu yang lama untuk login. Nah, sekarang kita sudah masuk di website Omspan. Nah, langkah yang pertama untuk input realisasi dana desa yang harus kita persiapkan adalah realisasi dana desa melalui aplikasi Siscodes, atau bisa kita cetak melalui laporan penggunaan dana desa atau format PMK 225 yang ada di aplikasi Siscodes. Nah, di situ akan tampak kegiatan-kegiatan yang akan kita input penggunaan dana desanya. Jadi langkah yang pertama, anggap saja di sini kita contohkan kita akan menginput realisasi dana desa untuk kegiatan BLT. Yang pertama ya, itu contoh yang pertama untuk BLT. Dari menu awal ini kita langsung klik garis 3 yang ada di pojok kiri sebelah atas. Kemudian kita pilih menu input di penyerapan dana desa. Ini langkah yang pertama ya, input penyerapan dana desa terlebih dahulu. Kita masuk, pilih kecamatan, kemudian pilih kode desanya yang akan kita input. Saya contohkan ini Desa Tebas Sungai, kemudian klik kirim. Nah, di sini akan tampil beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita input sebelumnya. Jadi nanti di sini kita akan melakukan penambahan realisasi dana desa. Nah, jika tampilan seperti ini,
mungkin agak merumitkan kita untuk melihat karena tampilannya mungkin agak berbeda dengan tampilan desktop di laptop. Kita juga di handphone juga bisa menampilkan layaknya di tampilan desktop laptop. Tinggal klik desktop site seperti ini, centang. Tapi ini saya akan mencoba tampilan mobile saja. Nah, di sini kita lihat dulu realisasi yang paling terakhir yang sudah desa input untuk tadi apa namanya BLT itu sudah bulan yang keberapa, tinggal kita lihat. Nah, anggap saja hari ini Desa Tebas Sungai sudah melakukan penyaluran BLT untuk bulan yang ke-5 ya, untuk bulan yang ke-5. Maka kita tinggal input saja tanggalnya. Oke, seperti ini. Langsung kita klik tambah. Kemudian tanggal pelaporan hari ini. Masukkan kode nama kegiatan. Nah, ini kuncinya. Kunci untuk kita input realisasi. Yang penting kita mengetahui kata kunci dari kode kegiatan ataupun kode rekening yang akan kita laporkan. Contoh kalau untuk bantuan langsung tunai dana desa, kode kegiatannya kita ambil kata kuncinya mendesak saja. Ya, tidak terlalu panjang, mendesak. Nah, nanti akan muncul muncul pilihan yang ditampilkan oleh aplikasi untuk kode rekening keadaan mendesak di 5.300 di aplikasi Omspan. Kita pilih, kemudian sisa dana desa ini kita abaikan, ini sudah otomatis nanti terhitung. Nah, uraian output untuk kegiatan mendesak ini kita pilih bantuan langsung tunai dana desa. Satuan outputnya secara otomatis terisi. Kemudian jumlah realisasi kita input saja di tahap yang pertama ya, di tahap yang pertama. Karena berhubung dana desa tahap yang kedua itu belum cair, jadi kita input semua realisasi itu di tahap yang pertama. Masukkan nilai kegiatan kalau yang akan kita laporkan. Karena di Desa Tebas Sungai ini untuk BLT-nya 1 bulannya 6.900.000 karena 23 KPM ya. 6.900.000. Oke. 690. Nah, kemudian untuk persentase realisasi di bulan kelima ini kita masukkan saja sekitar 45%. Seperti itu. Ini hanya perkiraan saja ya. Sebenarnya bisa kita hitung 5 bulan itu dibagi dengan 12. Jadi kira-kira kurang dari 50%. Jadi kita tulis dari 45% saja. Tahap 2 dan tahap 3 ini kita kosongkan, kita abaikan. Kita lanjut ke target volume dalam 1 tahun. Karena tadi untuk BLT di satuan kegiatannya itu adalah KK ataupun KPM, maka di sini kita tuliskan saja jumlah penerima BLT dalam 1 bulan. 23 orang. Cara pengadaan, pilih swakelola. Di sini tidak ada yang berbeda dengan tampilan desktop ya. Kemudian di keterangan untuk mempermudah kita mengecek laporan, kita tuliskan saja, tambahkan keterangan BLTDD. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti akan tampil seperti ini setiap dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita input. Sekarang coba kita ubah tampilan menjadi tampilan desktop kita untuk mempermudah melihat. Jadi tampilan ini nanti mirip dengan tampilan kita membuka aplikasi Omspan di desktop ya, di laptop. Pilih kecamatan, desa, oke, kirim. Nah, ini tampilan sama persis dengan tampilan yang di desktop. Ya, ini di nomor urut yang ke-18. Tinggal ditambahkan foto dokumentasi penyerahan BLT-nya. Oke, seperti itu untuk yang bantuan langsung tunai dana desa. Nah, khusus untuk BLT ada langkah berikutnya.
cek saja di video saya sebelumnya cara input BLTDD di aplikasi OnSpan. Nah, sekarang kita coba contohkan yang kedua. Selain dari dana BLT, kita coba ingin merealisasikan kegiatan. Katakanlah misalnya kegiatan pembangunan, bukan pembangunannya non fisik ya, insentif tendik PAUD. Nah, misalnya seperti itu. Tambah tanggal seperti biasa hari ini, anggap saja hari ini untuk tanggal laporan. Oke, kalau kekecilan bisa kita zoom ya. Kemudian di nama kegiatan, nah kata kuncinya seperti tadi, ketik saja PAUD, nanti akan muncul pilihan-pilihan kode rekening yang berkaitan dengan PAUD. Kita klik, kita pilih, misalnya kita akan melaporkan insentif tenaga PAUD yang paling pertama, yang paling atas, kita klik. Uraian outputnya kita lihat, pilihannya hanya satu, tinggal klik saja. Paket, oke. Kemudian masukkan realisasi di tahap yang pertama. Anggap saja ini sebagai contoh saja ya. Ini contoh 2 orang tendik PAUD itu dibayar untuk bulan yang kelima misalnya sebesar 500.000. Ini contoh saja ya kawan. 500.000. Ini agak susah nih. Oke, persentasenya anggap di sini 50%. Ini hati-hati untuk menuliskan persentase ya teman-teman, karena kita harus memastikan dulu apakah di inputan sebelumnya kegiatan ini sudah pernah kita laporkan. Nah, jika sudah pernah kita laporkan, artinya kita tidak perlu menambahkan yang baru, tinggal kita ubah yang inputan awal, nilainya nanti langsung ditambahkan dengan jumlah realisasi yang paling terakhir, dan persentasenya harus lebih tinggi dari inputan kita di awal ataupun di sebelumnya. Misalnya di inputan sebelumnya kita sudah pernah melaporkan tendik PAUD ini untuk insentifnya 4 bulan yang lalu itu sebesar 40% misalnya. Berarti untuk yang berikutnya nanti di sini di persentase harus lebih dari 40%. Dan kita tidak perlu menambahkan kegiatan yang baru. Cukup cari kegiatan yang sudah pernah kita laporkan, tinggal klik ubah. Nah, tinggal klik ubah. Nanti saya akan coba simulasikan. Ini anggap saja kita belum pernah melaporkan. Sehingga di bulan ini kita baru penyaluran yang pertama. Oke, kemudian tahap 2, tahap 3 kosongkan seperti biasa. Di bidang otomatis, kemudian tenaga kerjanya kosongkan saja kalau kita memang tidak tidak melaporkan untuk kegiatan yang fisik. Durasi kosongkan. Lalu kemudian upah juga kosongkan. Target volume, nah ini target volume dalam 1 tahun. Nah ini anggap 5 ya, bulan yang kelima. Ini hanya contoh saja ya, hanya contoh. Pengadaan tetap kita pilih swakelola. Keterangan, nah kita tambahkanlah keterangan insentif tendik PAUD. Ini langsung klik kirim. Oke, sudah terekam ya. Tinggal kita cek saja sahabat. Di inputan yang paling terakhir kita lihat. Ya, ini masuk ya. Insentif tendik PAUD. Nah, jika kita ada melakukan kesalahan input, bisa langsung kita klik ubah ataupun klik hapus. Nah, tadi untuk kasus misalnya ini sudah pernah kita laporkan sebelumnya. Jadi kita tidak perlu klik menu tambah, kita langsung klik menu ubah saja. Klik ubah. Nah, di sini misalnya nambah realisasi di bulan berikutnya nanti dari 500 menjadi 1 juta. Jadi langsung kita edit saja yang di 500.000-nya. Kita rubah menjadi 1 juta. Misalnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu melakukan penambahan kegiatan yang baru. Karena nanti akan terekam double ya. Oke, 1 juta untuk capaian outputnya
persentasenya harus lebih besar dari persentase sebelumnya. Misalnya ini menjadi 60%. Nah, kalau dia lebih kecil dari inputan kita sebelumnya, maka ini laporan ini tidak bisa kita simpan. Oke, kalau sudah selesai langsung klik kirim saja. Seperti itu. Klik kirim. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Cara bagaimana untuk melaporkan realisasi dana desa melalui aplikasi OnSpan di HP Android. Semoga membantu dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.